Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Dzulqa'dah 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kajian intensif seputar manasik haji dan umrah pada tahun ini 1433 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang, termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah dan juga yang hadir di kajian kali ini. Ini adalah pertemuan pertama kajian Islam intensif tentang manasik haji di tahun ini, tahun 1433 Hijriah. Tema kita yaitu kajian Islam intensif tentang manasik haji dan umrah. Sebelum segala sesuatunya, kita ingin mendefinisikan dulu atau lebih mengerti dulu apa itu haji dan apa itu umrah, baik secara bahasa atau secara istilah syar'i. Al-hajju lughatan, haji secara bahasa adalah al-qasdu ila syai'in mu'azzam. Artinya menuju, pergi, bermaksud kepada sesuatu yang diagungkan. Ini haji secara bahasa. Jadi bukan hanya sekedar menuju kepada sesuatu, tetapi sesuatu tersebut adalah yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dihormati. Ini haji secara bahasa, al-hajju lughatan. Adapun haji secara istilah syar'i adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah bil aqwal wal af'al makhsusah,
Artinya beribadah kepada Allah dengan perkataan bi aqwalin wa af'alin makhsusah, dengan perkataan dan perbuatan yang tertentu, yang khusus. Jadi tidak sembarangan menunaikan ibadah haji, ada aturan-aturannya, perbuatan-perbuatannya sudah diatur, dan juga ada bacaan-bacaan khususnya. Fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tidak sembarangan kita boleh menunaikan ibadah haji. Di sana ada waktu-waktu haji yang nanti akan kita bicarakan insyaallah taala. Jika ada orang muslim yang melaksanakan ibadah haji tidak pada waktunya, maka bisa dipastikan tidak diterima. Misalkan nanti kita akan bicarakan tentang waktu menunaikan ibadah haji. Diperbolehkan seseorang menunaikan ibadah haji dari mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau dia berihram haji sebelum bulan ini, bulan Ramadan kah misalkan dia, atau bulan Sya'ban kah, dia mulai ibadah hajinya, maka tidak dinamakan haji ini. Karena bulan-bulan untuk menunaikan ibadah haji sudah ditentukan dalam syariat Islam. Fi amakina makhsusatin, pada tempat-tempat yang tertentu juga. Seorang menunaikan ibadah haji pada tempat-tempat yang tertentu. Tidak bisa dia wukuf sembarangan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu inti amal ibadahnya adalah berwukuf di Arafah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Waqaftu hahuna." Aku berwukuf di sini. Ini semuanya saya akan jelaskan nanti secara detail insyaallah taala. Aku berwukuf di sini. Wa Arafatu kulluha mauqif. Dan seluruh Arafah adalah tempat berwukuf. Ini menunjukkan bahwasanya wukuf tempatnya di Arafah. Jika ada orang tanggal 9 Dzulhijjah, mana pada waktu itu adalah untuk wukuf, dia berada di Mina sampai habis waktu tanggal 9, dia masih di Mina, maka tidak sah hajinya. Karena dia berwukuf pada tempat yang tidak ditentukan, yang pada tempat yang belum ditentukan oleh syariat Islam. Begitu juga kalau seandainya ada orang tawaf tidak di Ka'bah, tapi tawafnya di kuburan, maka ini tidak benar, tidak dinamakan tawaf yang benar. Ya. Kemudian min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Haji tersebut yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan yang khusus pada waktu-waktu yang tertentu di tempat-tempat yang khusus, ya, tidak semuanya. Ketika seorang ingin bermalam di Muzdalifah, ya tempatnya Muzdalifah, bukan tempatnya Mekah atau bukan tempatnya Arafah di Muzdalifah. Pada tempat yang khusus dilakukan oleh orang yang tertentu. Tidak semua orang boleh melakukan. Tidak seluruh manusia boleh melaksanakan haji. Atau tidak seluruh manusia diwajibkan haji. Dan tidak seluruh muslim atau tidak seluruh manusia sah hajinya. Ada orang-orang yang tertentu nantinya yang akan kita bicarakan, yang disebut dengan syarat-syarat haji. Nah, ini pengertian haji, ya, baik secara bahasa atau secara istilah syar'i. Sekarang tema kita tadi adalah kajian Islam intensif atau ad-daurah asy-syar'iyyah tentang manasik haji dan apa? Umrah. Kita akan artikan dulu umrah. Umrah secara bahasa artinya adalah az-ziyarah, kunjungan. Jadi umrah secara bahasa itu berziarah, berkunjung. Adapun secara istilah syar'i adalah at-ta'abbudu lillah bi ziyaratil Ka'bah al-musyarrafah, beribadah kepada Allah dengan dalam keadaan menziarahi, berziarah kepada Allah dengan menziarahi Ka'bah yang mulia. Ala ihramin, dalam keadaan berihram. Thumma tawafin wa sa'yin baina Safa wal Marwah wa tahallulin. Kemudian mengerjakan tawaf, sa'i di antara Safa dan Marwah dan tahallul. Inilah yang disebut dengan
umroh. Jadi umroh lebih gampang daripada haji, lebih kecil daripada haji perbuatannya. Umroh itu ihram, ya berkunjung ke Ka'bah, berihram, dalam keadaan berihram, kemudian mengerjakan tawaf, kemudian setelah itu apa tadi? Sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian setelah itu tahallul dengan cara mencukur rambut atau memendekkannya. Nah, ini pengertian dari umroh, ya. Nanti ini akan berkaitan satu dengan yang lainnya, baik ketika orang mengerjakan umroh tersendiri atau ketika orang mengerjakan ibadah haji dan umroh. Baik, kalau sudah kita pahami itu, kalau kita perhatikan tadi dari definisi-definisi baik haji atau definisi umroh, maka dia adalah apa? Ibadah. Ibadah tidak? Ibadah. Mengerjakan haji berarti mengerjakan ibadah. Mengerjakan umroh berarti mengerjakan ibadah. Kalau sudah berbicara masalah ibadah, maka kita harus membicarakan dua hal. Yang mana ibadah kita apapun jenisnya, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bersedekah, berbuat baik, apapun bentuknya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka ingat, ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali dengan dua hal. Kecuali dengan dua perkara. Ya. Yang pertama perkaranya adalah ibadah tidak akan diterima kecuali dalam keadaan pelakunya ikhlas ketika beribadah tersebut. Ketika seorang melakukan haji, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, maka bisa dipastikan tidak diterima. Mulai sekarang saya ajak bapak-bapak, ini ada wajah-wajah baru, saya ucapkan selamat datang di Islamic Center Dhamma. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir kembali dan mengajak yang lain-lain ikut hajian, ikut belajar di sini. Mulai sekarang diniatkan ketika Anda nyetor duit untuk mendaftar haji, ke travel, mendapatkan kwitansi, Anda nyetor itu untuk apa? Saya ingin menunaikan ibadah haji. Untuk siapa Anda kerjakan itu? Ketika menunaikan ibadah haji, untuk apa Anda kerjakan ibadah haji? Pertanyaan pertama yang harus selalu kita tanyakan pada diri kita. Pertanyaan kedua nantinya yang berkenaan dengan syarat yang kedua. Setiap aktivitas yang kita kerjakan nanti pada kegiatan haji, ini untuk apa saya kerjakan? Untuk siapa saya maksudkan ibadah haji saya? Tancapkan itu di dalam hati kita selama pelaksanaan ibadah apapun, termasuk haji. Ini syarat yang pertama, ikhlas. Syarat yang kedua yaitu mutaba'ah, artinya sesuai. Maksudnya apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji. Dan ini pertanyaan kedua yang harus kita tanyakan setiap kali kita mengerjakan ibadah apapun bentuknya, termasuk ibadah haji dan umrah. Bagaimana haji Anda? Ketika Anda mengerjakan ibadah tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, menggundul rambut, berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, ya, tawaf ifadah, tawaf hawada, bagaimana amalan-amalan tersebut? Apakah sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak? Nah, dua syarat ini harus ada dalam setiap amal ibadah kita, termasuk amal ibadah haji dan umrah. Dalil dari dua syarat ini apa? Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yaitu maksudnya masuk surga, maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Amal saleh tidak dinyatakan saleh kecuali ketika sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan Allah dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Ini yang ikhlas.
Yang pertama sesuai dengan contoh Rasul dalam ayat ini, yang kedua ikhlas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i, beliau mengomentari ayat ini. Kata beliau, "Wa hadzani ruknal amal al-mutaqabbali la budda an yakuna khalisan lillah shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dua hal ini yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 adalah dua rukun amal. Paham arti rukun, Pak? Ini kan ada tiang nih. 1, 2, 3, 4 tiang besar dalam masjid ini. Inilah rukun dari tiang masjid. Rukun dari apa? Masjid. Yang kalau tidak ada rukun ini, masjid ini apa yang terjadi? Roboh, hancur. Nah, begitu pula ketika dikatakan ini dua hal ini adalah rukun dari amal yang diterima. Yang mana kalau tidak ada dari dua ini dan satu dari dua ini saling mengait, tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Nggak bisa hanya modal, yang penting kan ikhlas, Ustaz. Karena nanti banyak orang ketika hajian, ya, karena dia banyak duit, ya udah saya nyetor berapa aja, yang penting saya hajian. Nggak pernah ikut manasik, tidak pernah belajar, antarkan di sana bisa nanya. Pas bagian duduk di samping sama temannya juga baru mengerjakan ibadah haji, sama bodohnya. Habis ini kita ngapain ya? Habis tawaf ngapain ya? Oh enggak, kita langsung ke Mina. Sainya lupa dia. Kayaknya saya lihat orang-orang pada langsung ke Mina. Sama-sama bodoh. Ya? Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Jadi nggak bisa hanya dengan ikhlas saja amal, tidak bisa. Harus dengan mencontoh Rasulullah SAW. Saya sebutkan nanti khusus masalah haji, bahkan Rasulullah SAW beliau benar-benar menegaskan untuk mencontoh beliau dalam perkara haji. Beliau mengatakan tadi, la budda an yakuna khalisan, harus ibadah yang diterima itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya ada ibadah ikhlas tapi nggak sesuai, nggak akan diterima. Nah, sekarang saya ingin merunut syarat-syarat ini. Syarat yang pertama, amalan diterima tadi apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Para ulama banyak sekali mendefinisikan ikhlas. Yang paling mudah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Ikhlas adalah kamu tidak menuntut, tidak mencari seorang yang menyaksikan amalmu selain Allah. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah haji, makanya saya katakan tadi, ketika Anda daftar sekarang mempersiapkan haji, apa ya yang perlu dipersiapkan? Ihram belum. Bikin ini belum. Belum punya payung. Ini semuanya persiapan haji dan segala macamnya. Persiapan kesehatan, harus ke rumah sakit, minta vaksin haji. Ini semua Anda pikirkan, saya ngerjain ini untuk apa? Coba introspeksi diri kita. Rugi, Pak. Nggak ikhlas tuh rugi. Dan ikhlas itu penyakitnya orang ahli ibadah, bukan penyakitnya orang pemalas ibadah, enggak. Ikhlas itu penyakitnya orang ahli masjid, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh. Setiap tahun haji itu perlu dikoreksi ikhlasnya. Apakah ketika kita ingin menaikkan ibadah haji, ingin dikatakan haji si fulan? Kayak tadi di pengumuman ada haji fulan, haji fulan, haji fulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji, enggak pernah disebut Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwah, raji', coba kembalikan kepada diri kita. Kita kenapa untuk menaikkan ibadah haji? Apakah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan pengertian ikhlas? Anda tidak menuntut, tidak mencari seorang yang melihat amal Anda kecuali Allah.
wala mujazian siwa, dan tidak mencari atau tidak menuntut seorang yang memberikan pahala, ganjaran, pujian, penghargaan atas amal Anda selain Allah. Mau orang melihat, mau orang muji, mau orang mengatakan ini itu bukan urusan saya. Saya dipuji oleh Allah tidak, diganjar oleh Allah tidak ketika menunaikan ibadah haji ini. Itu yang jadi tujuan. Nah, itu orang yang ikhlas. Makanya sering orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas, merasa dia belum ikhlas, karena merasa dia belum dilihat oleh Allah. Dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Nih, saya pergi haji setiap bulan, setiap tahun, mohon maaf, setiap tahun. Ya, wah, ada orang sering cerita, saya itu ketika menunaikan ibadah haji tahunnya itu panjang itu, tahun 2001, dan sebelumnya sudah juga, dan sebelumnya sesuai. Ya, hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ikhlas itu ada dua unsur. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin diganjar kecuali oleh Allah. Mau orang melihat, seluruh makhluk tidak melihat, itu bukan urusan saya. Allah melihat saya atau enggak. Mau orang memberikan ganjaran kepada saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi Allah memberikan pahala atas amal ibadah haji saya ini atau tidak, itu yang jadi urusan saya. Ini yang ikhlas. Dan bahaya orang gak ikhlas, amal ibadahnya gak diterima. Saya beri masukan Pak ya. Contoh konkret orang yang ikhlas itu seperti orang melihat binatang ternak yang diperah susunya. Bapak tahu kalau susu itu ketika diperah, dia sebenarnya susu tersebut keluar dari antara dua hal yang kotor, antara, mohon maaf, tahi dan kotoran. Tapi ketika diperah, keluarnya susu yang murni. Nah, itulah ikhlas. Itu gambaran ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Dan sesungguhnya di dalam binatang ternak bagi kalian terdapat sebuah pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami berikan minum kepada kalian dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut, yang mana dia keluar di antara kotoran dan tahi. Keluarlah susu. Ketika kita merah susu, ada nggak campuran walau sedikit pun tahi? Ada nggak? Ada nggak campuran walau sedikit pun darah? Ada nggak? Maka bahkan bisa langsung diminum kan? Makanya karena dia murni, sa'igan lisyaribin, dia murni, maka cocok untuk diminum oleh orang-orang yang meminum. Begitu juga amal, ketika ikhlas, maka dia cocok untuk diterima. Kalau ada prosentase orang yang beramal 99,999% ikhlas karena Allah, tapi 0,0001% ada ingin diberikan pujian, ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia, nggak diterima. Waduh, berat ya, berat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkah." Aku tidak membutuhkan kepada sekutu. Zat yang paling tidak membutuhkan tandingan atau pendamping adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mempunyai nama As-Samad, Allahus Samad. Allah mempunyai nama Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang berdiri sendiri, enggak butuh kepada apapun siapapun. Makanya Allah menyatakan, "Ana aghna syuraka," aku sangat tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal, dia mensyirikkan aku di dalamnya,
maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Syirkahu di sini maksudnya adalah amalannya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba roji', ya. Introspeksi diri ketika kita ingin menunaikan ibadah haji. Untuk apa kita berhaji? Apakah nanti kalau pulang ke Indonesia dinyatakan sebagai seorang haji? Bahkan ada orang sebagian ketika di Arab Saudi sebagai tenaga kerja, dia malas-malasan untuk membiayai dirinya menunaikan ibadah haji, dan orang-orang Indonesia tahu si fulan ini bekerja di Arab Saudi, otomatis sudah haji, padahal dia pulang belum berhaji. Subhanallah, ada orang seperti itu yang kadang-kadang menamakan dirinya, oh saya haji. Ya, ini perlu dikoreksi niatnya. Khusus masalah haji, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami letakkan Nabi Ibrahim alaihi salam di Baitullah, apa yang pertama kali Allah ancamkan, ingatkan kepada Nabi Ibrahim, alla tusyrik bi syai'an, kamu tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mensyirikanku dengan sesuatu apapun, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku ini, yaitu Ka'bah. Untuk siapa? Lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang salat, ruku dan sujud. Ini khusus masalah haji, Allah berfirman seperti itu. Lihat komentar dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jawabul Kafi tentang ayat ini. Beliau mengatakan, ai kama annahu ilahun wahid la ilaha siwa, sebagaimana Allah adalah sembahan yang tunggal, tidak ada sembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdah, maka demikian pula ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fakama tafarrada bil ilahiyah yajibu yuhibbu an yufrada bil ubudiyah, sebagaimana Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, Allah ingin satu-satunya yang berhak diibadahi. Fal amalus salih huwal khali minar riya al muqayyad bis sunnah. Yang dinamakan amal saleh adalah yang terlepas dari riya, ingin dilihat orang, dan terbatas terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat amal ibadah adalah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ibadah-ibadah terkhusus haji yang mana Rasulullah SAW memerintahkan, bukan hanya sekedar menganjurkan, memerintahkan, wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah adalah sebuah kewajiban. Wajib kita mengikuti Rasulullah. Beliau memerintahkan untuk mengikuti beliau dalam khusus masalah haji. Coba perhatikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayyuhan nas khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Wahai manusia, ambillah manasik kalian dariku, maksudnya belajarlah tata cara berhaji dariku. Ku ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin aku tidak akan menunaikan ibadah haji setelah tahunku ini. Dan itulah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan terakhir. Makanya disebut dengan haji apa? Haji wada'. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Artinya, pelajari dariku tata cara beribadah, menunaikan ibadah haji kalian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, amal ibadah apapun, Bapak nanti tawaf, ya, Bapak harus tahu Rasulullah kalau tawaf itu bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Sa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sa'i itu bagaimana? Jangan asal-asalan. Oh, kayaknya itu jenggotan tuh, tak ikuti ah. Belum tentu orang jenggotan benar ibadahnya. Ya, belum tentu orang Arab benar ibadahnya. Terutama sekarang, di zaman sekarang yang jauh
kita berada jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang sebagian orang ketika menunaikan ibadah haji itu latah. Ya, orang kesini kayak kambing ribut, orang kesini dia ikutan kesini, orang kesini dia ikutan kesini, persis banget kambing ribut. Tapi orang yang berilmu, tahu tata cara manasik Rasulullah, dia tidak akan pernah bingung di dalam ibadah hajinya. Dan ingat, ibadah apapun yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, jangan pernah diremehkan. Mudah-mudahan Rasulullah mengampuni. Kita kan yang penting ikhlas, yang penting kan hatinya. Enggak. Seorang sahabat di dalam riwayat Bukhari yang bernama Abu Burdah bin Niyar pernah menyembelih kurban sebelum sholat ketika hari raya Idul Adha. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana." Barang siapa yang sholat bersama kami, yaitu sholat Idul Adha, dan setelah itu dia menyembelih hewan kurbannya, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Burdah bin Niyar mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tahu hari ini hari makan dan minum. Saya ingin hewan kurban saya yang pertama kali dibagikan kepada tetangga dan keluarga saya. Maka saya sembelih sebelum sholat." Niatnya baik nggak? Baik. Hanya perbedaannya antara sebelum sholat, setelah sholat. Ya, sebelum sholat, setelah sholat. Kata Rasulullah menanggapi perbuatan dari Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, "Tilka syatul lahmin." Itu kambing sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Nggak diterima jadinya. Makanya perhatikan, secuil apapun ibadah tersebut harus mencontoh Rasulullah. Misalkan nanti di dalam masalah ittiba', di dalam masalah menyelendangkan kain ihram, kapan itu terjadi dan kapan itu dilepas, kapan dikembalikan lagi di atas pundak, harus kita mencontoh Rasulullah. Kalau tidak, akan diancam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tersebut tertolak. Kenapa? Karena dia sudah sok tahu terhadap amalan, padahal sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau sudah kita pahami itu poin yang kedua. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang manasik haji dan umrah ini, poin yang ketiga pada pertemuan kali ini adalah, sebelum poin ketiga saya beri mukaddimah dulu, bahwa setiap dari kita sangat menginginkan amal ibadah yang kualitasnya tinggi. Setiap dari kita sangat menginginkan amal ibadah kita mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah, dan merupakan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat Islam semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam bentuk apapun, agar umat Islam semangat memperbaiki kualitas ibadah. Maka hikmah Allah menyebutkan keistimewaan dan keutamaan amal ibadah tersebut serta kedudukannya. Untuk misalkan kedudukan sholat apa? Rukun Islam. Kedudukan sholat amal ibadah yang tiap hari diulang-ulang sebanyak 5 kali sehari. Tidak ada ibadah seperti itu. Itu kedudukan sholat. Kedudukan sholat adalah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat, dia bahagia atau sengsara. Kedudukan sholat adalah yang menentukan amal ibadah seseorang, poros dari seluruh amal ibadah, diterima amal ibadahnya atau tidak dari sholatnya. Nah, begitu pula haji. Dan ini hikmah Allah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Allah memerintahkan sebuah amalan, sebuah ibadah, mungkin sebagian manusia malas. Ngapain kita berhaji? Ngeluarin duit banyak, ya, ngeluarin tenaga, ngambil cuti, kadang-kadang juga nggak diizinin harus cuti, harus meliburkan diri, pokoknya haji. Ya, ini juga menjadi introspeksi kita. Saya kalau nggak ikhlas rugi benar.
Sudah mungkin ada yang 3.500, ada yang 4.000, di travel biasa ada yang 5.500 real, ya. Belum lagi yang dari Indonesia 30 jutaan, 35 juta, itu baru uangnya, belum lagi belanjanya, belum uang sakunya. Rugi kalau nggak ikhlas. Rugi hanya kalau dipanggil titik. Subhanallah. Ya. Rugi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini juga modal introspeksi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Maka pada kesempatan kali ini, poin yang ketiga, saya ingin menyebutkan kedudukan haji dalam Islam. Semoga dengan penyebutan ini, orang yang ingin menunaikan ibadah haji benar-benar tergugah. Saya ingin menunaikan ibadah haji. Bukan hanya sekedar menunaikan, tetapi juga menunaikannya dengan maksimal. Bukan hanya sekedar menunaikan, tetapi menunaikannya agar saya benar-benar mendapatkan kedudukan dan keistimewaan haji yang disebutkan ini. Nah, ini faedahnya. Kedudukan haji yang pertama, haji adalah rukun Islam yang kelima. Cukuplah ini kedudukan. Kalau tidak ada kedudukan haji yang lain, sudah cukup sebagai kedudukan yang utama untuk ibadah haji. Rukun, Pak. Tahu arti rukun, Pak, secara bahasa? Arti rukun secara bahasa adalah al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kuat dari sesuatu. Jika tidak ada bagian itu, maka tidak ada sesuatu itu. Kalau kita katakan rukun Islam salah satunya ada, atau kalau kita katakan haji adalah rukun Islam, berarti haji adalah bagian yang terkuat dari dalam Islam. Kalau tidak ada haji, maka tidak ada Islamnya. Ya, kita katakan seperti itu rukun. Maka cukup sebenarnya satu kedudukan ini saja sudah mencukupi seluruh kedudukan haji yang akan kita sebutkan nanti. Dalil yang menunjukkan akan kedudukan haji ini yaitu bahwasanya dia adalah rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari riwayat Bukhari dan juga Muslim, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara yang akhirnya para ulama mengatakan inilah yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian kedua mendirikan salat, ketiga membayar zakat, keempat menunaikan ibadah haji, dan kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Ini salah satu lafaz dari hadis ini. Ada lafaz yang lain yang membalik, wa shaumi Ramadan wal hajj, dan berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji. Ini kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua dari amal ibadah haji adalah siapa yang meninggalkan haji dengan sengaja karena tidak mengakui kewajiban haji, maka sungguh ia telah kafir. Kalau ada orang mengakunya muslim, tapi kalau ditanya haji itu menurut anda bagaimana, kata dia nggak wajib, meskipun mampu nggak wajib, kata dia seperti itu, maka orang ini telah keluar dari agama Islam. Ini kedudukan yang berat, kedudukan yang tinggi bagi amal ibadah haji, tidak sembarangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, ini nanti ayat ini menjadi pokok dasar kita membicarakan syarat-syarat ibadah haji, yaitu harus mampu, sanggup. Sanggup itu maksudnya apa? Apakah sanggup dengan modal nekat, ya, ngoboy? Terutama ini saya peringatkan kepada kawan-kawan yang berusaha untuk membantu teman-temannya menunaikan ibadah haji bersama-sama, maka jagalah amanah orang. Jangan ditelantarkan, karena doa orang yang dizalimi
itu akan kabul, terutama di tempat-tempat suci. Ya, hati-hati. Sudah sampai Mekah dibiarkan seperti kambing lepas dari kandangnya, nggak diurus, dimasukkan ke dalam kamar yang begitu sempit untuk 100 orang. Ya, kemudian di sana diisi dengan rokok, belum lagi perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, belum lagi nggak ada airnya, belum lagi nggak ada makannya, padahal dijanjikan macam-macam. Hati-hati. Ya, hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena itu kabul. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainaha hijab. Doanya orang yang terzalimi tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang, tidak ada. Hati-hati. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, maksudnya tidak percaya, tidak mengakui kewajiban menunaikan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas alam semesta ini. Tidak butuh Allah Subhanahu wa taala terhadap haji kita. Kita yang butuh mengerjakan ibadah haji. Ini kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh haji. Yang ketiga, bagi siapa yang mampu sebenarnya menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji atau umroh, maka yang ada dia dapatkan hanya kerugian. Berarti kedudukan haji yang tinggi adalah saking tingginya di sisi Allah. Kalau seandainya ada seorang muslim mampu mengerjakan ibadah haji, diluaskan rizkinya, bisa dia menunaikan ibadah haji, disehatkan badannya, bisa dia menunaikan ibadah umrah tapi dia tidak pergi, maka yang akan dia dapat dalam hidupnya hanya kerugian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa awsa'tu lahu alaihi fi rizqih, ya'ti alaihi 5 sinin la yafidu ilayya la mahrum." Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku telah sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, berlalu padanya dalam keadaan seperti itu, sehat badan, luas rezeki, selama 5 tahun dia tidak mengunjungiku, tidak memenuhi panggilan dan undanganku, maka niscaya dia adalah orang-orang yang merugi, la mahrum, orang yang sangat merugi. Nah, ini keutamaan ibadah haji. Sekarang beberapa keistimewaan kedudukan ibadah haji. Kalau sudah kita pahami itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semangat untuk menunaikan ibadah haji. Kita tahu kedudukan ibadah haji itu tinggi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui keistimewaan, keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Sebelum ini, saya ingin cerita. Saya beberapa hari yang lalu menyebarkan sebuah tulisan yang di situ saya nulis tentang keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Saya tulis beberapa, ada 11 keutamaan. Ada orang yang baca tulisan saya, dia komentar, jadi kalau seperti saya tempatnya di neraka dong. Kenapa? Karena saya orang kere, miskin, nggak mungkin menunaikan ibadah haji, tidak akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari 11 keistimewaan tersebut. Coba lihat bagaimana dia benar-benar terenyuh hatinya dengan keistimewaan amal ibadah haji tersebut. Dan tentu jawabannya sangatlah mudah, bahwasanya ketika Anda tidak diluaskan rezeki Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib bagi Anda untuk menunaikan ibadah haji. Ketika Anda tidak sanggup, tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji, dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan insyaallah dengan izin Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan amal-amal ibadah lainnya, mungkin lebih luar biasa, lebih tinggi daripada orang yang menunaikan ibadah haji. Jawabannya sangat mudah. Tetapi yang ingin saya ambil petik dari cerita ini adalah bagaimana orang tersebut sangat merasa rugi ketika dia
terpampang di depannya 11 keistimewaan amal ibadah haji. Makanya coba kalau nanti di lapangan ketika pelaksanaan ibadah haji terdapat, mungkin tidak ada yang lancar-lancar amat, ya. Ada yang dikibulin sedikit gitu ya. Di Mina katanya ada tenda, ternyata nggak ada tenda, ya. Kemudian katanya ada bimbingan, ternyata dibiarkan saja. Katanya ada air, padahal nggak. Saya pernah ketemu dengan teman tahun kemarin, wajahnya merah. Ada orangnya di sini. Wajahnya merah, hidungnya mampet, kemudian mulutnya batuk, pakai peci hitam, matanya sayup gitu. Assalamualaikum Ustaz. Antum kenapa ya akhi? Katanya. Waduh, kita ini sama panitia dibuang Ustaz. Di kamar sudah orang ngerokok, full. Bukan full AC, full asap. Ya. Nah, ini hati-hati. Saya nasihatkan sekali lagi yang ingin membantu saudaranya berhaji bersama-sama, ya jangan sampai tidak resmi, kemudian jangan sampai menzalimi orang. Karena permasalahannya bukan hanya keuntungan duniawi semata. Anda untung sekian puluh ribu real, tetapi didoakan orang terlaknat, bagaimana? Ya, hati-hati ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menunaikan amal ibadah haji seperti itu, ingat, setiap amalan pasti ada rintangannya. Dan itu sudah yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Artinya apa? Kita melewati yang kita benci itu, berwudu harus sempurna meskipun dalam keadaan musim dingin. Benci kita, susah bagi kita, tapi kita lewati. Pasti di belakangnya ada apa? Ada surga dan kebaikan, nikmat, anugerah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga nanti ketika mengerjakan amal ibadah haji, mungkin tidak lancar. Saya berdoa mudah-mudahan lancar, ya, dan dimudahkan oleh Allah dan akhirnya pulang mendapatkan haji mabrur, ya. Mungkin tidak lancar, maka ingat keistimewaan-keistimewaan ini, dia akan tambah semangat. Yang saya cari bukan itu kok. Yang saya cari bukan penginapan kok. Yang saya cari bukan tempat mandi, tapi ingat, yang saya cari adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tapi ini bukan alasan yang mengadakan amalan ibadah haji untuk semena-mena terhadap kawan-kawannya. Ya, ente itu kan nyarinya haji mabrur, masa nyari kamar di sini? Nggak benar juga. Kita butuh fit di dalam amal ibadah. Tidak ingin kita sakit dan tidak ingin kita sengsara ketika amal ibadah tersebut, mengerjakan amal ibadah tersebut. Ya. Sekarang yang pertama, beberapa keutamaan ibadah haji. Yang pertama yaitu tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ya, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat beliau, riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada pahalanya bagi dia kecuali surga. Dan kalau sudah berbicara masalah surga, luar biasa. Yang ada hanya kata-kata Masya Allah. Ya, kalau sudah berbicara masalah surga, maka Allah menjanjikan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini yang lagi tertipu dengan dunianya, yang seakan-akan dia masih hidup sekian tahun, sekian puluh tahun. Ingat surga tidak pernah dibetikkan oleh, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik di dalam hati. Ada orang planning, saya sekian tahun lagi Ustaz, saya begini, saya nanti begini, anak-anak saya begini. Besok mati ente. Ya, yang ada setelah itu hanya pertanyaan.
Yang ada setelah itu hanya surga dan neraka. Surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik oleh hati. Betikkan saja apa yang Anda ingin betikkan dari nikmat-nikmat yang Anda ingin rasakan. Tidak akan pernah sama dengan apa? Surga. Kemudian makanya perhatikan haji mabrur, ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, al-hajjul mabrur la yukhalituhu thmun. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan satu dosa pun. Itu haji yang mabrur. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan orang yang menunaikan ibadah haji. Haji sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga ketika dia selesai menunaikan ibadah haji, seakan dia seperti keluar dari rahim ibunya. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Kenapa siapa yang tidak ingin? Karena kita manusia sudah disifatkan oleh Allah dengan beberapa sifat yang dengan sifat itu kita banyak melakukan dosa. Suka berbuat zalim, suka tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dengan dua sifat ini saja kita akhirnya banyak melakukan dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Berarti keistimewaan yang kedua dari amal ibadah haji ini sangat kita butuhkan, yaitu dihapuskan dosa kita, karena kita nggak lepas dari dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummuh." Atau ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji tidak berbuat rafath. Rafath itu adalah perbuatan zina atau yang sekitarnya. Apa maksud sekitarnya? Setiap syahwat yang diharamkan antara lelaki dan perempuan. Hati-hati, jaga lisan dari sekarang. Mungkin kalau kita setiap harinya kalau ngobrol sama teman-teman, pasti jurusnya antara di bawah pusar dengan di antara dua paha. Baik laki-laki ataupun perempuan, pasti jurusnya ke sana. Itu jaga nanti ketika haji. Karena salah satu yang mencukur pahala haji adalah perkara ini. Orang lagi wukuf di Arafah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ngomongin, tadi anak lihat, cemerlang banget. Subhanallah. Wukuf bicarain itu. Yang lebih parah kadang-kadang bicarain istri orang. Ya, ini para ikhwah sekalian. Alat-alat elektronik yang Anda bawa ketika menunaikan ibadah haji. Wukuf di Arafah main Facebook. Alhamdulillah. Bukan diharamkan, enggak. Tetapi, ya, bukankah di sana banyak hal-hal yang berbau rafath? Foto-foto perempuan, foto-foto telanjang yang tidak boleh kita lihat baik di luar haji apalagi ketika haji. Jauhi, hati-hati, jaga lisan, jaga mata. Ya, man hajja, karena Rasulullah SAW di sini menyebutkan sebuah syarat. Ingin Anda ketika pulang haji dalam keadaan dikeluarkan dari rahim ibu tanpa dosa, syaratnya ada berhaji tanpa berbuat rafath. Rafath perbuatan zina dan seluruh muqaddimahnya, seluruh yang berkaitan dengannya. Ya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Fasik itu apa? Dosa. Tidak berbuat dosa. Dan para ulama sebagian menafsirkan fasik itu adalah perbuatan dosa yang diperlihatkan. Sudah dosa diperlihatkan lagi. Sebagian lagi menafsirkan fasik itu adalah perbuatan kemungkaran, seperti bertengkar,
kemudian berkelahi. Nih, ingat ketika haji, teriak-teriakan. Zaman saya 6 tahun yang lalu, ada orang haji ingin demo. Lu haji kok demo? Apa yang didemokan ketika haji itu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertengkar ketika haji. Maka jaga kesabaran ketika menunaikan amal ibadah haji. Maka yang seperti ini akan mendapatkan raja'a kayauma waladatu ummu. Dia akan pulang sebagaimana dia dikeluarkan dari rahim ibunya. Apa maksudnya? Tanpa dosa. Kemudian haji sebagai sarana seseorang dibebaskan dari neraka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu 'abda fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang di situ Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Coba Pak, nanti Bapak yang menunaikan ibadah haji, ingat ketika pagi-pagi Bapak menuju Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak rasakan hadis ini. Ya Allah, ini hari yang paling banyak Engkau membebaskan hambamu dari api neraka. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Subhanallah, saya merinding. Ya, mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Karena ini amalan tidak akan didapatkan kecuali orang yang menunaikan ibadah haji, yang wukuf di Arafah. Berarti Anda sekarang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji, karena tidak semua orang kaya bisa haji. Tidak semua orang yang sehat bisa haji. Betul begitu? Iya. Banyak orang yang lebih kaya dari Anda, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, atau belum menunaikan ibadah haji, atau belum terpanggil, tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan kita saja di sini yang kerja di Dammam, Arab Saudi, banyak sekali teman-teman kita sudah mungkin 6 tahun, 7 tahun belum menginjakkan kaki di Mekah. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Belum pernah umroh, belum pernah haji. Ya, ketika ditanya, belum dipanggil saya. Panggil apa? Pakai mikrofon. Ya sudah dipanggil dari dulu. Siapa yang manggil? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari dulu, semenjak ente belum dilahirkan oleh ibu ente sudah dipanggil ente itu, sudah diundang. Tinggal memenuhi panggilan. Jadi salah kalau seandainya ada orang mengatakan, kenapa nggak menunaikan ibadah haji? Kan dekat sana, dekat dekat Ka'bah, dekat Makkah. Tinggal mungkin bayarnya coba sekian ribu real, bisa dikumpulkan beberapa bulan. Ya, belum dipanggil saya. Sudah dipanggil. Kapan dipanggilnya? Sudah diundang. Undangannya sudah datang dari Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amyaq." Wahai Ibrahim, kumandangkan kepada manusia, seru manusia untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, beliau alaihi salam mengatakan, "Wa kaifa unadi wa sauti lam yablughum." Wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku bisa menyeru manusia? Suaraku terbatas, tidak sampai kepada seluruh bumi alam semesta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzin wa 'alainal balagh." Sampaikan seruan, sampaikan undangan, dan kita yang akan menyampaikannya. Allah yang menjamin akan suara itu sampai. Akhirnya disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seluruh gunung menunduk, seluruh pohon menunduk, sampailah kepada suara Nabi Ibrahim kepada seluruh manusia pada saat itu. Bahkan sampai kepada calon-calon manusia di tulang-tulang sulbi manusia. Jadi undangannya sudah sampai pada ente. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, haji termasuk amalan yang paling mulia. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
tentang amalan yang paling mulia. Ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling mulia? Salah satu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Yang kelima, haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, kama yanfil kiru khabatal hadid wadh-dhahabi wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrur thawabun illal jannah." Ikutilah antara haji dan umrah. Artinya selalu kerjakan haji dan umrah. Karena sesungguhnya keduanya, haji dan umrah tersebut, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana ubupan, yaitu untuk memanaskan tungku api, menghilangkan karat-karat besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ya. Saya lanjutkan kepada kepada keistimewaan yang lain. Yang ketujuh, haji adalah jihad bagi wanita muslimah. Ini bagi ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah yang ingin menunaikan ibadah haji. Ketika Anda melengkapi syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian Anda menunaikan ibadah haji, ingat haji ini. Haji adalah jihad bagi seorang perempuan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal." Wahai Rasulullah, kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling utama. Afala nujahid? Bolehkah kami para wanita berjihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak. Lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur. Tidak, tetapi jihad yang utama adalah haji yang mabrur. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang menunaikan ibadah haji. Ya, saya tambahkan dari yang 7 itu, orang yang keluar dari rumah menuju Baitullah dalam rangka ingin menunaikan ibadah haji, maka tidaklah satu langkahnya kecuali akan mengangkat derajatnya, dan tidaklah satu langkah yang lain kecuali akan menuliskan baginya pahala. Coba, berapa langkah kita ketika haji? Dan alat transportasi yang paling istimewa ketika haji apa? Kaki. Ente kaya bagaimanapun di kampung ente, ya, kalau nggak bisa jalan ketika haji, tersiksa. Maka perhatikan nih, kaki. Bawa jalan-jalan, jalan dari Damam ke Khobar tuh bolak-balik. Latihan. Karena transportasi yang paling utama ketika haji adalah apa? Kaki. Itu semua dirasakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Baik yang pakai kereta, baik yang pakai bus eksklusif, pakai kaki. Ngelontar pakai kaki. Ya, jalan dari jumrah ke jumrah pakai kaki. Ini para ikhwah sekalian, jangan sampai kaget nanti, waduh, jalan sebentar, wah kakinya luar biasa. Ya, hati-hati. Coba perhatikan keistimewaan yang sangat luar biasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innalaka minal ajri idza ammamtal baital atiq alla tarfa'a qadaman aw tad'ahu anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasanah wa rufi'at laka darajah." Sesungguhnya bagi engkau dari pahala jika engkau menuju Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dalam rangka menunaikan ibadah haji, tidaklah kamu mengangkat kakimu dan meletakkan kakimu ketika hajian, maksudnya ketika berjalan, dan juga tidaklah hewan kendaraanmu, onta maksudnya yang kau tunggangi untuk menunaikan ibadah haji, dia mengangkat kakinya atau meletakkan kakinya, kecuali langkahan kaki tersebut dituliskan bagimu satu pahala
dan diangkatkan bagimu satu derajat. Siapa yang tidak ingin? Makanya orang ketagihan ketika ingin menunaikan ibadah haji. Sekali, kayaknya tahun depan insya Allah lagi. Tahun depan insya Allah lagi. Akhirnya seperti koboi. Ya. Ini para ikhwan gak resmi itu juga keliru ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 dari keistimewaan orang yang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Tidak ada ibadah yang berupa wukuf kecuali diamalkan oleh siapa? Oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan seluruh orang yang berwukuf di Arafah. Coba perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Wa amma wuqufuka bi Arafah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. "Wa amma wuqufuka 'ashiyat Arafah fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya." Ketika engkau berwukuf pada siang hari Arafah. Dan ini ingat, perhatian kepada bapak-bapak sekalian, saudara-saudari sekalian yang menunaikan ibadah haji tahun ini, ketika Anda wukuf di Arafah, maka pastikan Anda benar-benar di dalam Arafah. Jangan-jangan dia nyari gunung yang paling tinggi, ternyata bukan Arafah. Habis itu sampai maghrib dia di sana, pulang ke Mina, nggak sah hajinya. Pastikan ini, bertanya, ini Arafah enggak? Ya, tanyanya jangan jamaah haji yang belum pernah jamaah haji juga. Iya kayaknya sih. Iya kayaknya sih. Subhanallah. Tanya sama petugas, tanya sama panitia, tanya, lihat batas-batas. Alhamdulillah negara Arab Saudi sangat memperhatikan untuk jamaah haji. Mereka mempunyai syiar khidmatul hujjat syarafun lana. Mengabdi kepada jamaah haji itu adalah kemuliaan bagi kita, karena itu termasuk amal ibadah. Ya, ada batas-batas, lihat. Ya, wa amma wuqufuka 'ashiyata Arafah fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya. Maka Allah akan turun ke langit dunia. Fayubahi bikumul malaikah wa yaqul. Lalu Allah membanggakan kalian orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah berfirman, "Ibadi ja'uni sya'ithan min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati." Tuh lihat, hamba-hambaku wahai para malaikat mendatangiku dalam keadaan lusuk penuh dengan debu. Yang punya mobil nggak bisa pakai mobilnya, yang punya pakaian paling mahal nggak bisa pakai pakaiannya kecuali pakaian ihram. Datang dalam keadaan lusuh dari setiap jarak atau arah penjuru dunia yang sangat dalam. Mereka datang kenapa? Yarjuna rahmati, mereka mengharap rahmatku. Kemudian Allah mengatakan kepada penghuni atau orang yang lagi wukuf di Arafah, "Falau kanat dzunubukum ka'adadir ramal." Kalau seandainya dosa kalian sebanyak pasir. Ada yang bisa ngitung? Pasir? Au kaqataril matar, atau sebanyak rintikan hujan. Au kazabadil bahar, atau sebanyak buih di lautan. La ghafartuha, niscaya pasti aku akan ampuni. Hanya didapatkan oleh siapa? Berwukuf di Arafah. La ghafartuha afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lah. Silakan wahai hamba-hambaku, kalian pulang dari Arafah ini, kembali kalian ke Mina, bermalamlah kalian di Muzdalifah. Sungguh aku telah ampuni bagi kalian dan orang-orang yang kalian doakan ketika di Arafah. Makanya tadi kalau di Arafah jangan main-main. Saya berikan tips, nanti saya akan ulangi tips ini. Di Arafah, sebelum tanggal Arafah jangan kemana-mana. Nyari keluarga, ada tetangga saya di Ajiziyah. Ya, pas hari Arafah tanggal 9 teler dia. Orang lagi baca la ilaha illallah, orang jungkir balik, diri, duduk, capek berdiri, capek duduk, dia berdiri lagi. Hanya untuk menggunakan waktu ketika Arafah, karena waktunya terbatas dari mulai 12:30 sampai maghrib, terbatas waktunya. Lah ini dia enak-enak tidur ngorok gara-gara kecapean. Ya, apalagi nyari keluarga ketika hari Arafah.
Di tenda Indonesia. Mana ya tenda Indonesia? Saya mau ke sana nyari paman. Subhanallah. Jangan buang-buang waktu ya para ikhwah sekalian. Ya, doakan sebanyak-banyaknya. Berdoa sebanyak-banyak. Nanti amalan-amalan ketika hari Arafah saya akan sebutkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di pertemuan kedua kita nanti akan membicarakan hukum haji dan umroh, syarat-syarat haji dan umroh. Mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah yang baik, dan mudah-mudahan ini adalah amalan yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Ya. Pertanyaan dari pendengar online. Apakah tanda-tandanya seseorang mendapatkan haji mabrur? Tanda-tandanya adalah yang pertama, para ulama sering menyatakan tanda qabulil amali salih al-hasanatu ba'dah. Tanda amal seseorang diterima ketika dia beramal adalah dia lebih baik daripada sebelumnya. Kalau seandainya sebelum hajian dia jarang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kalau seandainya sebelum hajian dia suka berdusta, tidak jujur, maka ketika setelah hajian dia perbaiki itu. Maka ini tanda orang yang hajinya mabrur. Dan tanda haji mabrur juga yaitu ketika menunaikan ibadah haji tidak dibarengi dengan dosa, baik mendolimi orang ataupun melakukan perbuatan rafath yang kita bicarakan tadi. Ya, itu sebagian tanda-tanda haji mabrur. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, pakai mic, Pak. Nah, ada orang yang ya, silakan. Saya mau bertanya masalah keikhlasan. Di dalam hadis sering disebutkan masalah seperti sedekah, itu yang pahalanya bisa berkaitan dengan dunia. Kalau enggak seperti silaturahmi bisa melambangkan rezeki. Apabila seseorang melakukan suatu amalan, di hatinya terbesit untuk mendapatkan apa yang diterangkan di hadis itu, apakah itu bisa mengurangi keikhlasan? Bagus. Orang bersedekah ingin umurnya panjang. Orang bersedekah ingin penyakitnya sembuh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Dawu mardakum bisadaqah." Artinya, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Apakah ini mengurangi keikhlasan? Tidak sama sekali. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin tentang surga. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan pada hal itu mendapatkan surga, maka hendaknya kalian berlomba-lomba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Jadi orang yang beramal ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan kebaikan dunia dan juga surga pahala di akhirat, tidak mengurangi keikhlasan. Demikian. Dan Rasulullah SAW beliau berdoa untuk mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan di dunia. Apakah dikatakan sehingga Rasulullah SAW tidak ikhlas? Enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak ikhlas, tetap dia ikhlas. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih mengenai tentang ikhlas ketika kita beribadah kemudian ikhlas itu sedikit tercampur dengan riya sebelum ataupun ketika sedang beribadah, apakah ibadahnya rusak atau tidak? Ya, tergantung pelaku ibadah tersebut. Paham maksud pertanyaan beliau ya? Jika orang beramal ibadah ada riya, dan itu pasti, karena setan tidak akan membiarkan kita untuk masuk surga. Ya, dia sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu manusia. Itu pasti datang riya. Bahkan mungkin saya sekarang berbicara ini saya sangat riya di hadapan bapak-bapak sekalian. Ya biar dikatakan ceramahnya bagus, biar dikatakan ini berilmu, paling riya mungkin sekarang. Dan itu perkara kepada hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita beramal datang riya,
apakah amalan kita terhapus? Maka tergantung. Dia membiarkan riya itu ada selalu atau dia mempertahankan keikhlasannya. Kalau dia mempertahankannya sampai akhir ibadahnya, maka dia insya Allah terlepas dari riyanya. Tapi kalau dia biarkan sampai berakhir, maka ditakutkan dia terhapus amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapus amalmu. Nah, seperti itu. Ya, silakan. Seseorang yang berhaji dengan harta yang haram, apakah kewajiban hajinya menjadi gugur? Apakah dia harus mengulang hajinya? Iya. Perhatikan baik-baik, haji salah satu syaratnya adalah sanggup. Sanggup maksudnya nanti saya akan jelaskan ini ketika kita berbicara masalah syarat-syarat haji. Insyaallah minggu depan. Syarat-syarat haji sanggup, dan maksudnya adalah ada bekal. Baik untuk kita dalam perjalanan sampai pulang kembali atau untuk keluarga kita. Dan bekalnya ya adalah harta. Nah, permasalahan apakah harta tersebut harus halal atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat jika orang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, maka kalau dia menyempurnakan rukun dan kewajibannya ketika amal ibadah haji, maka sah hajinya. Sah. Kita berbicara masalah fikih. Sedangkan pahalanya tentunya sangat berkurang. Kenapa? Karena dilakukan dengan harta yang haram. Nah, kalau sudah dia melakukan amal ibadah haji dengan harta yang haram, apakah harus diulangi lagi atau tidak? Maka jawabannya, jika dia sudah melakukan amal ibadah haji wajib dengan harta yang haram tersebut, itulah hajinya. Itulah haji aslinya. Tetapi jika ingin dia menambal-nambal, maka mudah-mudahan haji asli tadi bisa tertambalkan. Yaitu dulu yang bisa kita sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan lainnya insya Allah bisa disambung karena mau masuk waktu asar. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Dzulqa'dah 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk melanjutkan kembali kajian Islam intensif kita tentang manasik haji.
pada tahun ini 1433 Hijriah, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Pertemuan yang kedua ini akan membahas hukum haji, satu. Yang kedua, syarat-syarat haji. Yang ketiga, adab bepergian. Yang ketiga, adab-adab bepergian yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hukum haji dan umrah. Hukum haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat ini menunjukkan kepada kewajiban. Dari sisi mana? Coba perhatikan penjelasannya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh beliau. Beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan hadhihi ayatu wujubil haji 'indal jumhur. Ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, adalah ayat tentang wajibnya menunaikan ibadah haji menurut pendapat jumhur ulama, menurut mayoritas para ulama. Ada lagi yang berpendapat kewajiban haji bisa dilihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang pertama yang menunjukkan kewajiban menunaikan ibadah haji. Yaitu apa dalilnya? Dari Al-Qur'an, surat apa itu? Ali Imran ayat berapa? Ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mayoritas para ulama memakai dalil ini untuk menunjukkan kepada sebuah kewajiban, bahwasanya haji wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Ini hadis riwayat mana? Riwayat mana? Imam Muslim. Ya. Jadi hadisnya sahih, tidak perlu diragukan. Kenapa saya bertanya? Karena hadisnya sahih, agar meyakinkan kepada para ikhwah sekalian, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya hadis tersebut sahih. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Nah, lihat di sini Allah memerintahkan fahujju, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkan dia dari hal yang wajib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kalau kita lihat, tadi kita sudah ambil dalil dari Al-Quran, dari Sunnah tentang kewajiban haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kalau kita lihat dari ijma yaitu kesepakatan atau konsensus para ulama dalam sebuah zaman pada sebuah permasalahan, dan ijma ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ibnul Munzir yang mempunyai kitab Al-Ijma' mengatakan wa ajma'u ala anna al-mar'a fi umrihi hajjatun wahidah. Artinya, dan para ulama bersepakat bahwa seorang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji seumur hidupnya sekali. Hajjatul Islam illa an yanzura nadharan fayajibu alaihi al-wafa'u bihi. Kecuali kalau dia bernazar dengan sebuah nazar untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib lagi dia menunaikan nazarnya tersebut. Jadi di sini Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala menyatakan bahwa kalau seorang yang mampu, para ulama berijma, bersepakat untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidupnya. Ya, kecuali bagi yang bernazar. Bernazar itu mewajibkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji padahal tidak diwajibkan atasnya. Maka dia wajib menunaikan nazar tersebut. Adapun para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum umrah, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah umrah disyariatkan sebagaimana haji dan diwajibkan sekali seumur hidup. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umrah." Artinya, tidak ada seorang pun kecuali wajib baginya untuk melaksanakan sekali haji atau sekali umrah. Satu kali haji, satu kali umrah. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Innaha laqarinatuha fi kitabillah." Umrah adalah temannya haji di dalam Al-Qur'an. Umrah adalah temannya haji di dalam Al-Qur'an. Berarti sebagaimana haji diwajibkan sekali seumur hidup, maka umrah juga diwajibkan sekali seumur hidup. Makanya setelah itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan di sini. Sering orang bertanya, jika dia menunaikan ibadah haji wajib, yaitu pertama kalinya, kemudian setelah itu dia merasa ada yang kurang, maka bolehkah dia menunaikan ibadah haji lagi dan itu dianggap ibadah haji wajib? Maka jawabannya, jika dia sudah mengumpulkan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban ketika menunaikan ibadah haji pertama kali, itulah ibadah haji wajibnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka berarti itulah ibadah haji wajibnya, yang disebut dengan hajjatul Islam, disebut dengan haji Islam. Adapun haji-haji setelahnya disebut dengan haji sunnah. Dan semoga haji-haji sunnah tersebut bisa menambal akan haji-haji wajib kalau dia mengerjakan haji-haji sunnah setelahnya. Makanya di sini perhatian kepada seluruh kaum muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, pelajari manasik haji dengan baik dan benar secara teliti, sehingga nantinya dia ketika menunaikan ibadah haji yang disebut dengan haji Islam, haji pertamanya, dia menunaikannya dengan maksimal sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang menyesal ketika dia hanya berpatokan kepada harta. Yang penting saya mampu dari sisi harta, tidak pernah ikut manasik, tidak pernah ikut pembelajaran tentang tata cara menunaikan ibadah haji, maka akhirnya nanti di lapangan dia mengerjakan haji yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah poin dalam permasalahan hukum haji dan umrah. Kemudian
Perhatikan, haji dan umrah diwajibkan dengan syarat-syarat haji dan umrah. Siapa yang terkumpul syarat-syaratnya maka baru wajib haji. Kalau tidak terkumpul maka tidak wajib hajinya. Bahkan nanti ada orang yang tidak sah menunaikan ibadah hajinya ketika kita membicarakan masalah syarat-syarat wajibnya menunaikan ibadah haji. Sebelum itu saya ingin menegaskan kepada para ikhwah sekalian bahwa kalau sudah kita ketahui hukum haji adalah wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, maka di sana ada pembicaraan di antara para ulama. Apakah kalau ada seorang muslim yang sudah mampu, seorang muslim yang sudah mampu, apakah wajib segera dia menunaikan ibadah haji atau boleh ditunda pada tahun-tahun yang akan datang? Nah, disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan halil hajju yajibu alal faur amla. Apakah haji itu diwajibkan pengerjaannya segera atau tidak? Misalkan bapak sekarang, bapak sudah mengumpulkan uang, wajib menunaikan ibadah haji. Kalau dari sisi mampunya bapak wajib menunaikan ibadah haji, tapi bapak ingin tahun depan saja. Kenapa? Karena pekerjaan di kantor masih banyak. Padahal kalau dia izin pun dia bisa dan diizinkan. Tetapi dia ingin tahun depan saja, yang dengannya dia bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan nyaman, tidak terdesak dengan pekerjaan kantor. Kalau kita katakan haji wajib alal faur, haji wajib bagi yang mampu disegerakan, maka orang ini kalau menunda berarti berdosa atau tidak? Dosa. Nah, ini yang ingin kita bicarakan. Kalau seandainya kita katakan haji tidak wajib untuk disegerakan, meskipun dia mampu, tapi tidak wajib untuk disegerakan, dan ini salah satu pendapat para ulama nantinya yang akan saya jelaskan, maka orang yang menunda ibadah haji, meskipun dia mampu, tetapi dia tunda tahun depan kah, 2 tahun yang akan datang kah, merasa belum siap, ya, merasa belum tenang untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, maka dia akhirkan. Maka kalau kita berpendapat tidak wajib disegerakan, maka berdosa atau tidak? Tidak. Paham permasalahannya, Pak? Wah, haji ini wajib bagi yang mampu dan segera dilaksanakan atau tidak? Itu permasalahan kita. Paham ya, Pak ya? Nah, pendapat yang paling kuat, wallahu alam, dengan dalil-dalil yang ada, bahwa haji wajib disegerakan bagi yang mampu. Ya, garis bawahi, mungkin di makalah kita tidak ada, haji wajib disegerakan bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan dalil surat Ali Imran ayat 97. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur terhadap kewajiban haji, maka Allah tidak butuh terhadap semesta alam ini. Baik. Dari mana sisi pendalilan dari ayat ini bahwa haji wajib bagi yang mampu untuk disegerakan? Ingat, ini penting pembicaraan ini, karena sebagian orang mengundur-undur. Antar aja, dia mampu dari sisi biaya, tapi karena pekerjaan kah, ya, karena urusan yang tidak mempunyai kepentingan yang begitu penting, akhirnya dia undur hajinya. Dia lebih mementingkan urusan dia dibandingkan menunaikan ibadah haji, padahal dia tergolong orang yang mampu. Nah, kalau kita katakan haji wajib disegerakan, berarti yang mengundur apa hukumnya? Berdosa. Maka apa dalil kita? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dalilnya ini tadi, surat Ali Imran ayat 97. Itu dalilnya. Sisi pendalilannya dari mana? Sisi pendalilannya, coba perhatikan perkataan seorang ahli tafsir di abad ke-14 Hijriah, yaitu Al-Mufassir Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, dalam kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, wa min adillatihim ala anna wujubal haji alal faur